Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Putri dengan NPM 2017051016 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah teori bahasa dan automata sebagai tugas ke-11, yaitu mengenai Chomsky Normal Form atau CNF. Jadi Chomsky Normal Form atau bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, produksi unit, dan produksi epsilon. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan juga tidak memiliki produksi epsilon. Jadi di sini ada 3 syaratnya. Pada CNF terdapat aturan pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi harus dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel. Contohnya bisa dilihat di sini. X menghasilkan YZ. Variabel itu yang huruf kapital, sedangkan terminal yang tidak kapital. Jadi di sini dia menghasilkan 2 variabel. Kemudian Y menghasilkan P, ini satu terminal, dan Z menghasilkan Q, ini satu terminal. Langkah-langkah pembentukan CNF dari CFG yang telah disederhanakan. Yang pertama, jika hasil produksinya sudah sesuai aturan CNF, maka tidak perlu diubah atau dihilangkan. Jika terdapat hasil produksi yang terdiri dari lebih dari satu terminal, maka terminal tersebut harus diganti ke dalam bentuk variabel. Jika terdapat lebih dari 2 variabel, maka 2 variabel paling belakang harus diganti lagi menjadi satu variabel. Pergantian-pergantian tersebut bisa kita lakukan berkali-kali sampai akhirnya memenuhi aturan hasil produksi pada Chomsky Normal Form. Pada saat melakukan pergantian, kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru. Untuk contohnya ini ada A menghasilkan CAB, di mana C ini adalah terminal dan AB-nya variabel, dan AB ini terminal semua. Kemudian B menghasilkan AC, A-nya terminal, C-nya variabel. Kemudian B ini terminal dan BC variabel. C menghasilkan BC, B-nya terminal dan variabel C, dan A ini juga terminal. Berdasarkan langkah-langkah tadi, di sini berarti kita perlu mengubah yang terminal menjadi variabel. Maka C ini kita ubah menjadi D di sini. Kemudian yang ini, karena ini CAB ini juga tidak memenuhi, dia harus dibuat menjadi 2 variabel saja. Maka AB ini kita ubah menjadi E. Lalu di sini kita akan mengubah terminal yang ini selanjutnya. Ini maksudnya D, DE. Kemudian selanjutnya terminal A kita ubah menjadi F, dan yang B ini kita ubah menjadi G. Sehingga yang ini menjadi FG. Jadi ini A menghasilkan ini D, seharusnya ini D, A menghasilkan DE dan FG. Kemudian yang B di sini terminal juga, maka kita ubah menjadi variabel. Kita sudah ubah sebelumnya menjadi F, berarti ini menjadi FC. B ini tetap karena dia hanya satu terminal, kita biarkan. Kemudian ini juga sudah memenuhi, yaitu 2 variabel. Yang C menghasilkan BC. Di sini ada terminal, maka kita perlu ubah menjadi variabel. Di sini sudah kita ubah menjadi B itu menjadi variabel G. Jadi di sini berubah jadi GC. A ini tetap karena dia hanya satu terminal. Maka ini adalah hasil CNF-nya dari CFG ini. Lalu selanjutnya mengenai Greibach Normal Form dan CFG to GNF Conversion. Di sini ada bentuk Greibach dalam CFG apabila
aturan produksinya A menghasilkan B, kemudian A menghasilkan B, C1, C2, sedemikian hingga Cn. Di sini A, C1, C2, dan Cn-nya adalah non-terminal dan B adalah terminal. Jadi untuk Gray aturan ini, bentuk ini, maka dia diawali selalu oleh terminal. Di sini langkah konversinya yang pertama, cek apakah CFG memiliki produksi unit atau produksi nol. Jika ada, kita harus menghapusnya. Kemudian, cek apakah CFG sudah dalam bentuk CNF. Jika belum, konversi terlebih dahulu ke dalam CNF-nya. Apabila selanjutnya, ganti nama non-terminal simbol ke beberapa AI dengan urutan I terkecil sampai terbesar. Jadi I-nya dari 1 sampai dengan N. Di sini ada contoh, S menghasilkan CA dan BB. Ini adalah variabel semua. Kemudian B menghasilkan terminal B dan variabel SB. C menghasilkan terminal B dan A menghasilkan terminal A. Di sini langkah 1 dan langkah 2-nya sudah memenuhi. Kita lanjut ke yang langkah 3 dengan mengganti nama non-terminal ke beberapa A dengan AI dengan urutan I-nya terkecil sampai dengan terbesar. Jadi yang non-terminal tuh yang ini, yang variabel, kita ganti. Di sini kita akan ganti S menjadi A1, C jadi A2, A jadi A3, dan B jadi A4, sehingga bentuknya menjadi A1 menghasilkan A2, A3, dan A4, A4. A4 menghasilkan B, A1, A4, A2 menghasilkan B, dan A3 menghasilkan A. Langkah keempat, jika bentuk produksi AI menghasilkan AJ, maka I-nya kurang dari J dan tidak pernah I lebih besar dari atau sama dengan J. Di sini kita lihat A4 menghasilkan B, lalu A1, A4. Di sini I-nya lebih besar daripada J, maka harus kita ubah. Di sini A1 di persamaan sebelumnya, A1 menghasilkan A2, A3, dan A4, A4. Kita substitusi ke sini menjadi A4 menghasilkan terminal B, A2, A3, A4, lalu A4, A4, A4. Di sini kita lihat lagi, A2 di sini menghasilkan B, maka kita lakukan substitusi lagi sehingga A4 menghasilkan terminal B, lalu terminal B, A3, A4, 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 A4. Di sini ada left recursion karena A4 menghasilkan A4. Maka kita perlu menghapus left recursion-nya sehingga hasilnya menjadi A4 menghasilkan terminal B, A3, A4, dan A4, A4, A4. Z menghasilkan A4, A4, Z, lalu A4, A4. Jadi di sini ada yang dengan Z dan ada yang tidak dengan Z. Lalu A4 menghasilkan B, A3, A4, BZ, A3, A4, Z. Sehingga kita memperoleh aturan produksi yang baru, yaitu A1 menghasilkan A2, A3, dan A4, A4. A4 menghasilkan terminal B, A3, A4, lalu BZ, dan A3, A4, Z. Z menghasilkan A4, A4, dan A4, A4, Z. A2 menghasilkan terminal B dan A3 menghasilkan terminal A. Kita sesuaikan dengan aturan Gray-Beck tadi, di mana harus diawali dengan terminal. Di sini kita tambahkan terminal menjadi seperti ini. Jadi semuanya ada terminal. Yang terminal itu yang B ini. Lalu selanjutnya mengenai pumping lemma untuk konteks free language. Pumping lemma atau CFL untuk CFL digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tidak bebas konteks. CFL adalah bahasa yang dibangun dari CFG atau Context Free Grammar. Di sini, jika A adalah Context Free Language, maka A ini memiliki pumping length P sedemikian hingga setiap string S, di mana nilai mutlak S lebih besar sama dengan P dibagi menjadi 5 bagian S-nya, menjadi U, V, X, Y, dan Z.
yang harus memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama, U, V pangkat I, X, Y pangkat I, Z dalam A untuk I lebih besar dari sama dengan 0, kemudian nilai mutlak VY lebih besar daripada 0, dan nilai mutlak VXY kurang dari sama dengan 0. Untuk contohnya, kita akan tunjukkan bahwa persamaan yang ini AN dikali BN, CN, di mana N-nya lebih besar dari sama dengan 0, bukan konteks free language. Di sini kita asumsikan bahwa L ini adalah CFL. Karena dia CFL, maka L ini punya pumping lemma P. Lalu kita ambil string dan gantikan dengan pumping length, yaitu pangkatnya di sini kita ganti P semua, A pangkat P, B pangkat P, C pangkat P. Kita bagi S-nya jadi 5 bagian, yaitu U, V, X, Y, dan Z. Di sini kita misalkan P-nya sama dengan 4, jadi S sama dengan A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. U dan Y-nya hanya mengandung satu tipe simbol, ini U, A saja, Y-nya C saja. Sedangkan P-nya adalah ini, kemudian X-nya ini, dan Y-nya dan Z-nya yang ini. Kita akan menguji syarat pertama di mana U kali V pangkat I kali X kali Y pangkat I kali Z dalam A untuk I lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita ambil I-nya misalnya 2. Jadi U V kuadrat XY kuadrat Z. Karena U nilainya tetap 1. V tadi kan sebelumnya V-nya ada 2. Karena pangkat 4, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini V-nya jadi 4, kemudian X-nya tetap, Y-nya juga tadi 1 dipangkatkan 2, lalu jadi seperti ini, dan Z-nya tetap. Kita hitung, yang A di sini ada 6, berarti A pangkat 6, yang B ada 4, maka B pangkat 4, dan C ada 5, C-nya pangkat 5. Ini dia tidak memenuhi syarat karena seharusnya pangkatnya ini sama semua, jadi terbukti bahwa untuk pernyataan ini bukan merupakan konteks free language. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.